Oke, salam sukses dari saya Abdul Basri Gultom. Kita kembali belajar online untuk kelas 10 IPA, terkhusus bagi siswa-siswi saya Taruna-Taruni SMA Plus Sedayu Nusantara. Ya. Kali ini topik kita adalah mol dalam reaksi kimia dan reaksi pembatas. Ini adalah materi yang sangat penting untuk kita pahami dan kuasai. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, yang pertama kita akan bahas tentang persamaan reaksi kimia. Pada pelajaran sebelumnya atau video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyetarakan reaksi. Ya, ada hubungannya nanti untuk itu. Nah, setiap persamaan reaksi kita usahakan dia adalah reaksi setara. Setara berarti jumlah atom di kanan sama dengan di kiri, atau muatan atom di kanan, atau muatan lah, kita katakan muatan di kiri sama dengan di kanan, cukup. Nah, jadi hal dasar yang perlu kita lihat nanti ketika ada suatu reaksi, maka reaksi itu harus kita setarakan. Nah, jadi nanti dalam reaksi yang sudah setara, barulah boleh kita gunakan bahwa perbandingan mol adalah perbandingan koefisiennya. Sehingga muncul nanti mol yang ditanya adalah koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dari mol diketahui. Nah, bagaimana contoh soalnya ini kita perhatikan sama-sama. Apabila 2 mol gas metana dibakar dengan gas oksigen membentuk karbon dioksida dan uap air. Hitunglah mol uap air yang terbentuk. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu reaksinya, kita susun dulu reaksi. Jadi CH4 metana ya, dibakar berarti tambah 2. Dia menghasilkan CO2 dan H2O. Setelah kita buat metode cara langsung, maka nanti kita temukan reaksi setaranya adalah CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Nah, kita katakan tadi bahwa perbandingan mol itu adalah koefisiennya. Di soal dikasih tahu 2 mol metana, berarti CH4-nya 2 mol. Ditanya adalah mol uap air. Coba perhatikan anak-anak semua. Ini CH4 kan koefisiennya 1. Ini 1, lalu H2O koefisiennya 2. Ya, ini koefisiennya 2. Berarti koefisien H2O berbanding CH4 adalah 2 berbanding 1. Maka mol H2O yang ditanya adalah koefisien H2O yang ditanya per koefisien diketahui si CH4 kali mol CH4. Berarti 2/1 dikali molnya 2. Hasilnya adalah 4 mol. Oke? Nah, ini masih sederhana ya. Berikutnya, apabila kita buat reaksi dari 2 mol A direaksikan dengan B, menghasilkan C dengan persamaan reaksi 2A tambah 3B menjadi 2C. Nah, 2A tambah 3B menjadi 2C. Artinya perbandingan mol A dengan mol B itu adalah 2 berbanding 3. Sedangkan yang dikasih tahu adalah mol A 2 mol. Ini 2 mol. Berapalah mol B-nya katanya? Berarti mol B adalah koefisien si B per koefisien si A dikali mol si A. Maka kita masukkan ya, 3/2 dikali dengan mol A 2. Cukup sederhana. Hasilnya adalah, ini kok jadi namanya 3 ya, 3 mol. Oke, begitu hasilnya 3 mol. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui reaksi penetralan NaOH tambah H3PO4 menjadi Na3PO4 tambah H2O. Apabila terdapat 20 gram NaOH direaksikan dengan asam fosfat, maka berapalah massa air yang terbentuk? Ya, massa air yang terbentuk. Nah, kita lihat setiap langkah pertama adalah kita buat dulu reaksi lalu kita setarakan. Nah, ini reaksinya sudahlah setara karena penyetaraan reaksi sudah ada pada pelajaran sebelumnya ya, atau video sebelumnya.
Boleh nanti diulang kalau masih belum paham. Kemudian ini yang dikasih tahu adalah 20 gram NaOH. Jadi yang kita masukkan di dalam perbandingan koefisiennya adalah mol. Sehingga 20 gram NaOH ini kita ubah dulu ke mol. Mol adalah gram per mr. Ini sudah kita bahas juga video sebelumnya. Berarti 20 dibagi mr NaOH Na23O16H1, totalnya 40. Dapatlah 0,5. Setelah itu kita cari mol H2O karena ditanya massa H2O. Berarti kita harus dapat dulu mol H2O. Jadi ibaratnya mol ini adalah jembatan untuk menghubungkan dengan massa, dengan jumlah partikel, dengan volume standar, volume ruangan, gas ideal, molar. Itu adalah jembatannya, penghubung antara semua itu. Jadi mol ini sangatlah penting kita kuasai ya. Jadi kita cari mol H2O dengan perbandingan koefisien. Ini H2O 3. Yang dikasih tahu NaOH juga 3. Berarti karena sama-sama 3, maka molnya juga sama ya. 3/3 kali mol NaOH. NaOH-nya tadi 0,5 mol, berarti 0,5 mol juga. Setelah dapat mol H2O-nya, maka dapatlah massa H2O-nya ya. Ini massa H2O. Ya. Massa H2O. Tuh ya, massa H2O berarti mol dikali dengan mr-nya. Jadi 0,5 dikali dengan mr H2O ya. H2 tambah 16. 18 berarti 9 gram. Oke, berikutnya nomor 4. Sebanyak 5,6 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menurut reaksi N2 tambah H2 menjadi NH3. Ini belum setara ya. Oke. Setelah kita setarakan, terbentuklah N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Pertanyaannya adalah jumlah partikel amoniak. Semuanya kita cari mol dulu ya, karena mol itu penghubung dengan semua itu. Massa, jumlah partikel, dengan yang lain lah pokoknya ya. Mol H2 pada STP berarti volume bagi 22,4. Berarti 5,6 bagi 22,4 ketemu 1/4 mol. Itu adalah hidrogen. Ditanya jumlah partikel amoniak. Jumlah partikel kan berarti mol kali bilangan Avogadro. Kita harus dapat dulu molnya. Maka mol NH3 adalah koefisien NH3 per koefisien H2 dikali mol H2. Berarti 2/3 kali 1/4. Hasilnya 1/6 mol. Ya. Dapatlah jumlah partikel amoniak mol kali bilangan Avogadro 1/6 kali bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 10 pangkat 23 molekul. Ya, jadi ketemu jawabannya 10 pangkat 23 molekul. Jadi kalau ditanya jumlah partikel atau jumlah molekul, satuannya molekul. Ditanya jumlah atom, satuannya adalah atom. Oke, baik. Untuk perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Bapak rasa anak-anak sudah mengerti ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Berikutnya kita bahas bagian kedua adalah pereaksi pembatas. Nah, jadi pereaksi pembatas adalah pereaksi yang duluan habis ketika direaksikan dengan pereaksi lain. Pereaksi itu adalah zat yang ada di kiri. Ibaratnya kalau N2 tambah H2, inilah pereaksi. NH3 adalah produk. Pokoknya sebelum tanda panah itu adalah pereaksi atau nama lainnya reaktan. Setelah tanda panah itu namanya produk reaksi atau hasil reaksi. Paham ya? Oke. Jadi pereaksi pembatas adalah pereaksi yang duluan habis ketika direaksikan dengan pereaksi lain. Mana zat yang duluan habis bereaksi, itulah pereaksi pembatas. Dari mana kita bisa lihat? Nah, jadi ketika mol nanti kita bagi dengan koefisien reaksi masing-masing, maka akan kita temukan kalau lebih kecil dari yang lain, itulah pereaksi pembatasnya.
Kalau sama dengan bereaksi lain, reaksinya disebut stoikiometris atau sempurna. Artinya tidak ada zat yang tersisa di bereaksinya. Kalau mol dibagi koefisien reaksinya paling besar, itulah tentunya yang tersisa zatnya. Nah, ini akan bisa dipahami anak-anak kalau kita lihat contoh soal ini. Coba perhatikan. Sebanyak 2,5 milimol larutan HCl bereaksi dengan 0,5 milimol larutan NaOH. Tentukan komposisi mula-mula, bereaksi dan sisa dari bereaksi dan produk. Tentukan bereaksi pembatas. Tentukan bereaksi yang tersisa. Nah, jadi lagi-lagi kita harus buat seperti ini. Keadaan mula-mula, M itu mula-mula, B bereaksi, S sisa ya. Diingat ya, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Kita buat. HCl ditambah dengan NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Asam tambah basa hasilnya adalah garam tambah H2O. Nah, jadi untuk kelas 10 beberapa reaksi itu belum banyak diketahui. Tetapi di soal-soal nanti biasanya itu akan disebutkan hasilnya apa. Ya, oke lah. Kita masukkan mula-mulanya. Mula-mula daripada HCl 2,5, mula-mula NaOH 0,5. Jadi tadi yang habis bereaksi duluan itu bereaksi pembatas. Caranya adalah kita bagi mol di mula-mula itu dengan koefisien reaksinya masing-masing. Nah, ini NaCl dengan H2O karena ini produk. Di awal kan belum ada. Setelah bereaksi baru terbentuk. Jadi ini kita kosongkan dulu NaCl-nya karena dan H2O-nya karena dia mula-mula belum ada. Kita bagi 2,5 dengan koefisien HCl 1 dibagi ya 2,5. Untuk NaOH 0,5 dibagi 1 0,5. Nah, yang paling kecil adalah 0,5. Karena NaOH-nya lebih kecil berarti NaOH-nya yang habis. Kalau dia habis berarti berapa mula-mula, begitulah bereaksi. Karena mula-mula 0,5 berarti bereaksi juga 0,5 habis. Itu artinya habis. Berarti di sisa itu, di S-nya tidak ada lagi. Ingat, pada bereaksi, Bapak buat ini hitam, lebih besar, bold. Artinya perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Itu hanya berlaku ketika di MBS, hanya di B-nya. Di mula-mula itu tidak berlaku, di S juga tidak berlaku. Berarti karena koefisien HCl dengan NaOH sama-sama 1, NaCl juga, H2O juga, berarti semuanya di sini adalah sama-sama 0,5. Nah, berarti awalnya HCl 2,5, bereaksi 0,5, berarti sisanya 2. Iya, berarti tidak dapat bereaksi pembatas yang duluan habis. Yang duluan habis adalah NaOH. Berarti NaOH lah bereaksi pembatasnya. Baru yang tersisa adalah si HCl. Ya, berarti bereaksi yang tersisa adalah HCl. Jumlahnya 2 milimol. Oke. Berikut nomor 2, biar lebih paham lagi. Sebanyak 2 mol gas hidrogen bereaksi dengan 3 mol gas oksigen membentuk uap air. Tentukan bereaksi pembatas, tentukan bereaksi yang sisa, tentukan massa air yang dihasilkan. Baiklah, kita lihat. Ini kita buat lagi keadaannya. Kita reaksikan dulu hidrogen dengan oksigen membentuk air. Ini Bapak sudah setarakan langsung ini. Ya, jadi usahakan setiap reaksi itu harus setara. Sebelum setara nggak bisa kita kerjai. Nah, kita masukkan mula-mula H2 2 mol, oksigen 3 mol. H2O belum ada ya, mula-mula kosong. Kita garis. Kita bagi. Untuk H2 kita bagi 2 dibagi 2 1. Untuk O2 3 dibagi 1 3. Berarti 1 dengan 3 lebih besar 3. Maka kalau dia paling kecil, dialah bereaksi pembatas dan dialah yang habis. Kalau habis berarti berapa mula-mula, segitulah bereaksinya. Oke, ini berarti habis. Nah, untuk bereaksi tadi, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol.
berarti 1 per 2 kali 2 hasilnya 1. Maka tersisa 2 mol oksigen. Ya, H2O ini 2 mol ya. 2 mol. Ini 2 mol. Oke. Jadi pertanyaan pertama katanya adalah reaksi pembatas. Berarti udah dapat reaksi pembatas yang habis adalah hidrogen. Reaksi yang sisa berarti oksigen sebesar 2 mol. Lalu massa H2O yang terbentuk ini kan 2 mol. Massa sama dengan mol dikali Mr. 2 kali 18 sama dengan 36. Ya, 36 gram. Ya, itu. Baik, untuk soal terakhir kita buat. Jika besi 5,6 gram direaksikan dengan 0,5 mol asam sulfat, membentuk reaksi seperti ini. Ini udah setara ya. Udah setara. Mol besi sama dengan gram per AR, berarti 5,6 bagi 56 sama dengan 0,1. Untuk Fe, mol bagi koefisien berarti 0,1 bagi 2, 0,05. H2SO4 0,5 bagi 3, 0,16. Berarti 0,16 lebih besar. Maka Fe lah yang habis. Karena Fe lebih kecil, maka Fe adalah reaksi pembatasnya. Oke? Ya, demikian pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Sukses. Selamat sore.